Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Azari. Jadi kalau DN bagusnya setelah sholat maghrib atau di atas jam 10 malam Bang Andi. Terus sebaiknya kita ber-DN di kamar khusus sendiri atau di kamar tidur anak dan istri ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut cara saya, ini agak sedikit ekstrim ya. Sangat banyak orang melatih zikir itu tengah malam. Kenapa tengah malam? Karena tengah malam itu suasana lagi hening, lagi sepi, dan di situ mendukung untuk lebih kusuk ya. Makanya orang sangat banyak berzikir di suasana hening, sepi, kusuk. Hening, sepi, biar mencapai kekusukan. Tapi kalau cara saya agak sedikit ekstrim. Kenapa? Saya nggak pernah di waktu sepi. Saya melatih DN ketika saya suasana lagi ribut. Seperti apa suasana lagi ribut? Anak istri lagi ngoceh, istri nonton TV, nonton sinetron besar-besar. Itu kan suara TV mengganggu. Tapi justru saya melatih. Saya ingin tahu yang dikatakan sepi di dalam ramai, sepi di dalam keramaian, dan ramai di dalam sepi. Itu kita harus paham. Dulu saya nggak tahu itu sepi di dalam ramai itu seperti apa. Akhirnya ya saya ambil jam khusus ya, kalau dibilang jam khusus melatih zikir nafas. Jadi sedikit saya mau berbagi cerita. Sebelum mengenal zikir nafas, saya itu dulunya tuh jarang sholat, malas saya sholat. Sholat itu ya satu-satu lah, tunggu lagi susah kali baru sholat ya kan. Kalau nggak ada masalah lupa sholatnya, tunggu susah udah kepepet baru sholat. Jadi saat itu saya lagi malas sholat. Lantas saya bertemu metode zikir nafas. Ketika bertemu metode zikir nafas, di situ ada rasa malu. Kenapa? Ditegur saya sama istri saya. Kamu bang, saya lihat setiap hari zikir, rajin kamu zikir, sholat nggak ada katanya. Itu kayak diketok hati saya itu kan. Rasanya tuh nusuk ke jantung, itu tembus itu rasanya. Akhirnya saya malu, betul juga ya, masa zikir rajin sholat enggak kan. Jadi saya punya sebuah metode gitu, bagaimana agar saya bisa sholat. Nah di situ saya selalu laksanakan zikir ketika habis sholat. Jadi sebenarnya sholat itu hanya sebagai jembatan, awalnya dulu gitu. Jadi saya lakukan zikir nafas itu saya latih ketika selesai sholat maghrib. Jadi awalnya malas sholat, tapi ketika mau berzikir, aku mau zikir nih, mau melatih DN nih, akhirnya saya sholat maghrib. Nah ketika selesai sholat maghrib, di situ kan kita kondisi lagi berwudu, saya sambung dengan zikir nafas. Saya sambung dengan zikir nafas sampailah ke sholat isya. Jadi kalau dipikir-pikir berapa jam itu ya, dari maghrib ke isya itu 1,5 jam kali ya. Jadi dari situ ya nggak sampai lah, mungkin mau 1 jaman ya. Nah jadi maghrib begitu azan saya ambil wudhu, sholat. Ketika selesai sholat saya sambung zikir nafas. Nah di situ berontak itu, hati kita itu berontak, ada kesel, ada marah, ego kita terpancing. Kenapa? Makin kita merasa terganggu dengan suara TV, makin gede suara TV itu istri nonton, ya kan.
makin dibesarkan pula volumenya. Dia tahu orang lagi zikir, gede pula dia nonton sinetron. Awalnya saya marah, besok saya latih lagi begitu. Jadi dari siang maghrib saya latih sampai ke azan isya. Selesai begitu azan saya berhenti, saya lanjut lagi sholat isya. Selesai sholat isya baru saya makan malam. Jadi ketika berzikir itu kita belum makan, kondisi perut lagi kosong. Nah, setiap hari saya lakukan hanya 2 kali. Yang pertama maghrib dan yang kedua ketika tidur, yaitu zikir napas ketika tidur. Jadi dalam itu DN khusus ya, kalau dibilang zikir napas yang khusus. Ternyata ketika saya jalani sekian lama, di situ ada perbedaan loh. Cobalah teman-teman rasakan, kita ber-DN ketika selesai sholat dengan ber-DN sebelum sholat itu beda. Misalnya kita DN nggak sholat nih, beda. Tapi ketika kita sudah siap sholat langsung sambung lagi dengan zikir napas, itu seperti memancing daya istilahnya. Daya itu turun ketika kita sholat, akhirnya kita sambung lagi DN. Wah, itu lebih cepat kita naik. Jadi itu sekian lama saya latih, ternyata saya paham yang namanya sepi di dalam keramaian. Di zohir kita, di luar diri kita ramai, ribut, bising, suara anak nangis lah, suara istri nonton TV lah, suara orang ngobrol lah, suara motor lalu lalang depan rumah, macam-macam suara kan. Tapi di dalam hening, di dalam diri sepi, di dalam diri nyaman. Suara itu hanya di luar, nggak masuk ke dalam. Nah, akhirnya baru saya paham, oh ini yang dibilang sepi di dalam keramaian. Nah, itu sepi dalam keramaian. Bagaimana ramai di dalam sepi? Nah, itu lain lagi. Nah, nanti teman-teman akan mengalami ketika kita berzikir di kondisi sepi. Jadi pertama kita zikir di tengah malam, mungkin jam 10 ke atas ya. Ketika kita zikir tengah malam jam 10 ke atas, itu kan di luar diri sepi, hening. Tetapi di dalam diri bermacam-macam suara kita dengar, itu banyak kali suara itu. Nah, nanti akan paham. Itulah yang dibilang ramai di dalam sepi. Ramainya yang di dalam, bukan di luar. Yang di luar sepi. Nah, kalau belum pernah mengalami ya jangan dicari-cari. Nggak bisa dapat itu kalau dicari-cari. Itu akan datang sendiri ketika kita istiqomah berzikir nafas. Jadi kalau dibilang waktu kapan yang terbaik, ya menurut saya beginilah. Kalau kita mau jadi ahli zikir, ya contohnya ginilah, kayak ahli silat. Ahli silat itu kan latihannya ekstrim. Gak mungkin dia jago silat kalau nggak ekstrim latihannya. Begitu juga kita nggak mungkin jadi ahli zikir kalau nggak ekstrim latihannya. Jadi jangan manja. Kalau saya nggak pernah manja, saya lawan. Mau bising kayak manapun saya lawan. Gimana caranya aku tetap tenang di dalam diri? Akhirnya selesai maghrib, kondisi ramai, kondisi berisik, ribut, bising, ternyata dapat. Oh, ini yang dibilang sepi dalam keramaian. Kayak manapun di luar lalu lalang orang berisik, kita di dalam sepi, hening, kita tetap berduaan sama Allah. Ya, kita fokus hanya kepada Allah. Di luar ini nanti akan hening dengan sendirinya. Itu ketika kita merasakan. Jadi teman-teman harus paham proses terpisahnya jiwa ya. Ketika kita masih merasa terganggu dengan suara-suara di sekitar kita, itu berarti kita masih di jasad. Ya.
dengar suara anak, dengar suara istri, dengar suara TV, dan kita masih terganggu, itu masih di jasad. Semakin lama kita jalani DN, tiba-tiba terpisah dia. Aku masih mendengar bang suara di luar diri, tapi kok nggak terganggu lagi. Itu namanya kita sudah mulai terpisah. Tapi masih di jasad juga itu. Di jasad masih ada setengah, tapi kita sudah fokus di dalam, sehingga di jasad itu masih bisa dengar. Nah, ketika suatu saat nanti akan ada, aku nggak tahu lagi bang di luar ini seperti apa, nggak tahu lagi bang, udah hening bang. Yang aku fokus hanya di dalam. Nah itu namanya sudah total kita terpisah dari jasad, berarti udah sepenuhnya kita di jiwa, ya. Jadi kalau mau diikuti cara saya, DN lah ketika selesai sholat maghrib, ya, sehingga kita yang malas-malas sholat jadi sholat gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika kita berzikir selesai sholat, dayanya besar. Cobalah, nanti bedakan sendiri perbedaan dayanya, ya. Semoga dari pengalaman-pengalaman saya, dari kisah-kisah yang saya ceritakan, teman-teman bisa contoh dan rasakan sendiri, buktikan sendiri, ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.